The One Music School Podcast. Let's go. Selamat datang di The One Music School Podcast. Selamat datang Bismi. Terima kasih Mister Yo. Apa kabar? Baik, sehat-sehat Sehat-sehat, semuanya. ya. Apa kabar Mister Yo? Saya juga baik. Ya, semangat terus karena kondisi corona ini kita tahu semuanya serba berubah. Iya. Ya, apalagi sekolah kita The One Music School sementara ini juga kondisinya tutup ya. Iya. Oke, Bismi. Iya. Apa yang terjadi selama 3 bulan ini di rumah saja? Iya, di rumah saja nggak kemana-mana. Iya. Palingan juga cuma beli bahan masakan ya, orang tua ke supermarket itu juga jarang sih. Beli bahan masakan. Mm-mm. Memang Bismi masak. Enggak sih. Orang tua yang masak. Papa saya bisa masak. Oh, jadi Bismi yang tinggal makan. Iya. Oh, seru ya. Iya. Jadi papa saya itu belajar masak udah dari berapa tahun lalu. Terus sekarang masakannya enak banget. Oh ya? Iya. Jadi di rumah papa sering masak. Iya, dia yang masak. Masakannya nggak kalah sih dari restoran. Kalau papa saya juga boleh coba gitu ya. Boleh. Oke. Nah, sekarang dengan kondisi corona ini apa aja kegiatan di rumah Bismi? Kegiatannya saya tetap belajar piano seperti biasa, tapi bedanya melalui online learning. Oh ya, karena Dewan tetap membuka online learning ya. Iya, Jadi betul. belajar di rumah lewat online. Dari sebelum lebaran juga udah belajar. Udah ada, dan hari ini juga masih ngajar. Iya, jadi habis itu libur, habis itu lanjut lagi. Berarti udah masuk gelombang kedua Kedua, lah. iya. Jadi gelombang 1 sebelum lebaran, Iya betul. terus libur lebaran, terus bulan ini juga masuk ke gelombang kedua. Iya. Lalu gimana reaksi murid-muridnya Bismi khususnya dengan belajar di learning? Apakah senang? Apakah juga tetap males-malesan atau bagaimana? Untuk reaksi muridnya ya, tetap semangat sih belajarnya, iya. Tetap semangat. Ya walaupun nggak langsung ketemu, tapi tetap aja kita kan ada lihat muka. Ya. Bisa juga kita memantau aktivitasnya latihan di rumah melalui orang tuanya yang kirim video kayak gini. Jadi orang tua tetap mendukung dan selalu Iya, hadir di dalam itu ya. orang tua itu sangat penting di dalam online learning ini. Ya, ya, ya. Lalu apa yang membuat murid-murid senang, salah satunya apa? Itu kan jaraknya jauh nih, nggak ketemu sama gurunya. Biasanya kan Iya, murid-murid itu datang ke sekolah kita ini kan salah satu senangnya adalah ketemu sama gurunya. ada dancingnya, ada high five, Iya. ketemu teman-temannya. Nah, jadi sekarang bagaimana caranya supaya salah satu anaknya Bismi bisa senang? Banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk supaya anaknya ini tetap senang di kelas. Bisa melalui apresiasi gitu, bisa juga melalui kata-kata. Kan banyak sih sebenarnya melalui online, misalnya di sini kita setiap kali membagikan stiker, tapi kan kalau ini kan nggak bisa. Iya. Jadi kita lewat online gitu, lewat WhatsApp orang tuanya, nanti fotonya dibingkai, itu kan pasti seneng dong kalau misalnya hasilnya diapresiasi. Oh, jadi ini kreativitas guru-guru, foto anak murid dikirimin lalu dibingkai atau dikasih stiker, Iya. dikirimkan kembali Kirimkan kembali ke orang tuanya, Iya. orang tuanya kasih lihat ke ke anaknya. anaknya, dan itu jadi sangat menyenangkan bagi mereka. Ya. Iya betul. Hmm. Terus ada pertanyaan yang mungkin banyak yang ditanyakan ya tentang masalah gimana kalau murid-murid nggak punya piano misalnya, gimana caranya untuk e-learning saat ini? Apa yang dilakukan oleh guru-guru The One Music School? Banyak cara untuk belajar piano tanpa menggunakan piano, karena ada banyak alat musik yang hampir sama kayak piano, kayak misalnya keyboard atau piano mainan atau pianika. Karena pianika ini kan salah satu pelajaran wajib di sekolah. Kebanyakan sekolah udah mewajibkan untuk belajar suling, pianika sama angklung kan. Jadi udah pasti ada pianika itu. Jadi pianika bisa dimanfaatkan untuk belajar piano di luar Iya. sementara waktu ya. Betul. Iya. Kalau sampai nggak ada juga banyak aplikasi lain yang aplikasi handphone ya maksudnya, atau aplikasi di tablet yang bisa di-download supaya dia tetap bisa mencet. Kita juga punya aplikasi kan Pak. Iya, Di iya. Sisco. Jadi banyak cara lah ya kira-kira untuk bisa. Yang penting intinya adalah murid-murid kita bisa latihan di rumah Bisa. dan akhirnya bisa buat e-learning ini supaya juga bisa kontrol antara guru biarpun jauh dari orang tua ya. Iya. Iya, iya. Dan Bisa. ya sangat menarik sekali. Ya, Dewan selalu melakukan hal itu dan kita udah 2 gelombang ya. Iya betul. Nah, oke. Ya, saya pengen tanya juga. Mei belajar piano khususnya udah berapa tahun dari kecil?
Sebenarnya mulainya itu dari TK, Dari TK. tapi itu belum serius, maksudnya baru coba cari di komplek gitu kan, dulu di komplek perumahan gitu ada yang buka kursus piano, cuman kayak belajar lagu anak-anak kayak gitu, atau belajar lagu atau belajar membaca not, tapi cuman buat main lagu aja, nggak ada jenjang-jenjangnya, belum ada. Kalau dulu sih pas masih kecil belum ada jenjang-jenjangnya. Terus habis itu saya berhenti dari tempat les itu, saya pindah ke guru musik yang lulusan sekolah musik, jadi baru mulai ada ada jenjangnya jenjangnya ya. dan akhirnya sampai di titik tertentu dan akhirnya sekarang jadi guru Dewan Musik School ya. Iya. Nah saya mau tanya, ini pertanyaan jujur kayaknya. Sejak mengajar di Dewan Musik School, apa yang dirasakan oleh Miss Mi sebagai seorang guru? Apalagi ngajarnya ini kan lebih banyak ke umur-umur dari 3,5 tahun sampai 7 tahunan ya. Nah, apa yang dirasakan sebagai Miss Mi? Kan biasanya guru kan ngajar tuh private, ketemu anaknya satu-satu. Dan hari ini kan Miss Mi kan juga puluhan anak yang diajar. Apa yang dirasakan? Yang dirasakan ya, Seneng atau seneng. Saya seneng sekali ketemu sama anak-anak, dan saya tuh paling seneng kalau misalnya anaknya itu seneng. Jadi kalau anaknya seneng, saya seneng. ya, Kayak gitu, iya. kalaupun anaknya sedih, gimana caranya dia harus senang? Iya. Tugasnya guru. Ya, ada gimana ya? Kita sebagai manusia juga ya belum tentu bisa membuat orang itu senang 100%. Tapi kita selalu berusaha gitu. Walaupun kita sebagai guru juga harus tegas kepada murid kita ya kan. Tapi belum pasti yang namanya tegas itu harus marah gitu. Jadi kita bisa mengajarkan sesuatu, memberikan pengertian kepada mereka yang memang respon anak-anak masing-masing beda. Ada yang bisa terima, ada yang terima dengan senang hati, ada yang nurut, ada yang tersinggung, ada yang merasa apa Macam-macam ya. iya, beda-beda lah setiap anak. Tapi kita sebagai guru yang pastinya akan selalu berusaha supaya anak-anak itu senang gitu. Iya. Ya itulah di dunianya musik terutama ya. Memang kecintaan ke musik itu berangkat juga dari basicnya guru untuk bisa Buat anak membuat yang anak senang. suka musik. Nah kalau misalnya menurut Mi, makna seni itu apa? Yang menurut Mi Seni ya, ya, seni seni. itu secara definisi yang semua orang udah tahu, bahwa seni itu adalah segala sesuatu yang mengekspresikan pikiran orang, perasaan orang, ide seseorang, pandangan seseorang melalui suatu media. Medianya itu bisa seni tari, seni musik, seni apa lagi? Gambar. Melukis, seni lukis, seni banyak deh. Seni itu sebenarnya nggak bisa kita rinci satu-satu, karena sebenarnya setiap kita hidup itu kita selalu melakukan yang namanya seni. Ya, Selama kita hidup. secara nggak langsung itu juga Iya. hadir ya di dalam Betul. kehidupan sehari-hari. Kita nyanyi-nyanyi di kamar mandi itu Iya. juga sebenarnya udah seni. Iya, Kayak iya, gitu. iya. Iya. Nah, tapi memang di Dewan Musik School spesifiknya adalah seni di dalam musik belajar piano. Itu dari umur 3,5 sampai 7 tahun. Ya. Lalu bagaimana seni itu bisa mempengaruhi anak usia dini menurut Miss Mi? Seni itu mempengaruhi semua orang, nggak hanya anak-anak. Tapi karena anak-anak itu otaknya masih baru dan fresh, jadi apapun yang dia terima itu akan masuk. Jadi memang paling efektif diajarin itu pas masih anak-anak. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk belajar pas sudah dewasa, karena yang nggak ada yang terlambat lah gitu ya. Nggak ada kata terlambat ya. Iya betul. Kapan aja baru bisa. Tapi alangkah lebih baiknya memang anak usia dini diperkenalkan dulu. Makanya kita di Dewan Musik School kan juga motonya kan salah satunya adalah belajar musik harus happy, fun, ya. Jadi benar-benar dia harus senang dulu sebelum dia belajar tekniknya. Ya kan, dia harus menyenangkan dulu, dia suka dulu sama musiknya, dia suka sama piano, ya. Supaya waktu prosesnya jadi lebih mudah. Iya. Gitu. Karena kalau dia udah merasa nggak seneng akan terasa Berat dan akhirnya dia cuek dan ditinggalin aja. Dia menyerah. Menyerah. Iya, iya. Dan apakah Mi saat ini sangat menyenangkan untuk tahu dengan belajar piano ini dari kecil? Apa? Sebenarnya kalau dari kecil itu yang mendorong saya dan saudara-saudara saya untuk belajar seni itu orang tua. Orang tua sendiri. Ya, orang tua saya, mama saya memang dia tuh orangnya kreatif. Terus dia juga bagus banget, dia tuh
kalau nulis bisa kayak rapi banget gitu. Terus dia juga bisa gambar gitu. Padahal dia nggak les, tapi dia memang mungkin ada daerah seninya sih. Terus kalau papa saya juga bisa main alat musik. Jadi orang tua saya juga berseni lah gitu, dan mereka mendorong anak-anaknya juga untuk berseni karena mereka tahu betapa pentingnya seni. Kalau kita sih sebagai anak-anak dulu nggak ngerti pentingnya apa. Gitu. Kita cuman yaudah nurut aja ini gitu. Berarti ada unsur lah ya dari papa mama, dia punya jiwa seni. Iya. Seni menulis, seni gambar. Malah papa sekarang malah seni memasak kan. Iya. Bisa. Betul, itu juga seni loh, karena kan kita juga harus merasakan cita rasanya yang bikin khas tuh kayak gimana. Betul. Main piano pun juga harus ada rasa apa itu. Nggak sekedar teknik doang. Iya, betul. Iya, oke. Lalu bagaimana menyikapi anak-anak usia dini yang nggak suka belajar seni? Itu menurut Bismi gimana? Gimana cara nyikapi? Sebenarnya mungkin dia bukan nggak suka, tapi mungkin dia cuma belum tahu aja gitu. Karena seni itu kan macam-macam. Ada menggambar, menari, bermain musik, dan seni berbicara juga ada kan. Iya. Komunikasi seperti itu. Jadi mungkin dia bukan yang nggak suka, tapi dia mungkin belum ketemu atau dia belum merasa Kenal banget. belum kenal gitu. Jadi sebenarnya peran orang tua di sini untuk mengenalkan anaknya pada seni. Iya, berarti sangat penting banget support orang tua ya. Betul. Jika dia misalnya masuk ke sekolah Dewan Music School, les di sini, orang tua juga harus dukung. Iya. Nggak baru berproses, ya. Karena menurut saya juga belajar piano ini kan nggak sekedar datang ke sekolah, ya. Iya betul. Tapi harus proses latihan ya. Banyak orang tua yang pikir, oh anak saya udah saya lesin nih, Iya. ya udah datang aja seminggu sekali, nanti dia juga bisa. Iya. Pikirnya kayak gitu, karena ya mungkin kan memang nggak semua orang memiliki pengetahuan tentang piano. Iya. Jadi dia ekspektasinya kayak gitu, kok anak saya kayak gini gitu. Tapi sebenarnya nggak cuma asal datang aja, karena main piano itu kan berkesinambungan ya, harus terus menerus. Iya. Dan harus dilatih setiap Harus saat. latihan. Dan Bismi sampai detik ini masih latihan. Iya masih setiap hari. Wajib atau nggak wajib? Sebenarnya harus, karena mau sampai orang sehebat apapun, bahkan pianis-pianis di dunia pun pasti mereka, saya yakin mereka setiap hari juga latihan. Itu yang paling penting, latihan. Karena juga saya dari kecil belajar piano pun juga butuh latihan. Dan kadang-kadang ya dengan sekarang pun jarang latihan pun tangan pun jadi kaku. Benar kan? Jadi memang latihan, dan paling penting latihan itu pun juga harus disupport sama orang tuanya. Iya, sangat setuju. Yang paling penting latihan di rumah. Iya, yang penting itu di rumah. Karena kita seminggu sekali cuma datang ke sekolah 1 jam, ya itu kan sebenarnya ya sangat cukup. Tapi untuk dia bisa lebih mengembangkan lagi, dia harus belajar di rumah, latihan terus. Iya, dan juga sikap orang tua itu sangat penting. Melihat anaknya latihan, apa yang diutarakan dia kepada anaknya. Apakah dia mengapresiasi atau dia bilang bentar banget gitu, atau dia bilang gitu doang. Itu sangat berpengaruh sih sebenarnya sama mental anak juga. Iya. Supaya terdidiklah mental anaknya. Iya. Karena dengan dia disiplin latihan, setahu saya ini, kalau dia disiplin latihan, dia akan terbawa, emosinya terjaga, ya kan, terus mentalnya juga terjaga. Karena kita bicarakan tadi di awal, kan ada otak kiri, otak kanan. Iya, ada Itu yang membuat supaya seimbang. Iya. Kalau dia belajar seni, otomatis otak kanannya seimbang dengan otak kirinya. Iya, jadi dia bisa jadi lebih kreatif. Bisa jadi lebih kreatif. Apa itu yang dialami oleh Bismi sendiri? Iya betul, jadi seni itu sangat mempengaruhi hidup saya. Dalam segala hal yang saya lakukan itu juga pasti ada andilnya dari seni. Ya. Dari setiap keputusan yang saya bikin itu juga secara sadar atau enggak pasti ada efeknya dari belajar seni. Iya, karena belajar seni tingkat kepekaannya lebih stabil. Ya, jadi bisa menentukan sikap mau kemana. Iya, apakah saya harus begini atau begini? Iya. Ini apakah harus begini cara mengerjakannya? Iya. Dan itu harus seimbang. Iya. Oke. Nah, terus gimana? Ada tips nggak? Tips untuk anak-anak belajar seni? Apa ya menurut Bismi? Tips apa? Sebenarnya anak-anak itu dari saya percaya kalau semua orang itu lahir sebenarnya adalah seorang seniman. Jadi iya, jadi orang-orang ini kan lahir dengan talentanya tersendiri. Apapun talentanya, yang pasti itu adalah bentuk suatu ekspresi diri kan. Iya. Nah, seni itu adalah ekspresi manusia. Jadi sebenarnya semua orang itu seniman pas lahirnya.
Tapi bagaimana caranya orang tuanya atau orang-orang sekitarnya tetap mendukung dia supaya dia pas tumbuh juga tetap menjadi seniman. Seniman ini tuh bukan maksudnya penulis, bukan pengarang lagu, bukan, maksudnya seniman adalah orang yang hidupnya tuh ada seninya gitu. Ya intinya prosesnya itu lah yang mencapai tujuan ketika nanti dia dewasa. Berseninya nggak hilang satu, ya kan? Dengan berseninya nggak hilang, mau apapun lah seninya, mau piano, mau melukis, mau Supaya menulis, nggak hilangnya itu nggak harus hilang. dijaga. Nah sekarang apa tipsnya? Apakah butuh, tadi kita bilang memang intinya adalah latihan, itulah tipsnya dari Miss Mei. Iya betul, latihan itu penting. Tapi di sisi lain saya mau berbagi pengalaman sedikit ya. Jadi saya ada satu orang di hidup saya nggak sebut namanya, saya juga nggak sebut statusnya itu di kehidupan saya apa. Tapi kayak gini, dia dulu pas masih kecil dia menyadari kalau dia itu suka bermusik, dia suka menggambar. Dia menyadari loh sebagai anak-anak, dia udah sadar, oh saya suka nih menggambar, saya suka nih berseni. Tapi kemudian dari lingkungan keluarganya sendiri nggak mendukung.